Rahayu Sagung Dumadi, Rahayu Omring Sagung saking Dumadi. Para kadang keparengaken kula badhe ngandharaken mata kuliah menyimak ing basa Jawi ing pepanggihan angka kalih. Wanci menika kula badhe ngandharaken mawi bahasa Indonesia ing mata kuliah menyimak katur dumateng mahasiswa pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang ing wanci kuliah daring. Teman-teman, kita kemarin telah mempelajari tentang hakikat menyimak secara praktis yang berkaitan dengan berbagai hal yang berkaitan dengan menyimak. Dasar-dasar menyimak ini berkaitan dengan nama yang telah diusung di dalam perkuliahan. Menyimak sendiri berdasarkan dari kata dasar apa? Simak, ya. Simak itu tidak hanya sekadar mendengarkan, namun juga melihat dan merasakan. Maka dari itu kita lebih detail akan mendekati pengertian menyimak dari berbagai bahasa yang telah dipakai oleh berbagai ilmuwan untuk menganalisis dan juga menggunakan kata menyimak ini. Yang pertama, definisi menyimak berdasarkan berbagai bahasa. Menyimak berarti kegiatan mendengarkan dengan penuh perhatian, bukan sekadar dengaran atau bunyi-bunyian, tetapi juga memberi makna terhadap ujaran yang telah didengar. Saya kira berdasarkan pengertian ini teman-teman pasti memahami bahwa menyimak tidak hanya menggunakan indera mendengarkan, namun juga menggunakan indera penglihatan dan juga indera perasa. Bagaimana definisi menyimak berdasarkan bahasa-bahasa yang telah menggunakan istilah ini untuk kesepakatan keilmuan? Dalam bahasa Arab, menyimak dimaknai dengan istima, ya, yang berdekatan dengan istilah menyimak. Kata istima sendiri berarti mendengarkan dengan penuh perhatian. Berbeda dengan istilah sama, ya, dalam bahasa Arab yang hanya sekadar mendengarkan bunyi. Di sini cukup jelas bahwa menyimak selaras dengan istima berkaitan dengan dengaran penuh perhatian. Hal ini biasanya dipakai dalam teks-teks keagamaan, terutama keagamaan terhadap bahasa terkait. Selanjutnya, untuk menyimak dalam bahasa Inggris lebih dekat dengan istilah listening. Kata ini berasal dari bahasa Inggris kuno listen atau listen, yang berarti to pay attention to, memuaskan perhatian, memusatkan perhatian, melegakan perhatian. Jadi seseorang jika kurang mendapatkan perhatian, tentu saja kalian pernah, ya, kalian akan merasakan sesuatu hal yang kurang. Perhatian ini perlu dicukupi. Maka kalian pada saat menggunakan dengaran saja tanpa melihat itu terkadang merasa tidak puas. Maka kemudian melihat video-video pendek, kemudian video dan musiknya, dan lain sebagainya untuk kepuasan perasaan. Lah, inilah yang dimaksud dengan menyimak. Menggunakan berbagai indera untuk memaksimalkan daya tangkap yang telah dimiliki oleh manusia.
Maka dari itu, dari hal ini menyimak menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan oleh calon guru pada saat nanti mengajarkan peserta didik, baik diwujudkan di dalam pembelajaran langsung ataupun pembelajaran yang dimuat di dalam media pembelajaran. Selanjutnya, dalam bahasa Latin, menyimak lebih dekat pada istilah audire, ya, dan ausculture, ausculturare. Dan hal ini banyak dipakai di dalam ilmu-ilmu medis, ya. Jadi orang-orang Latin menggunakan istilah menyimak ini dipakai secara mendalam untuk mendeteksi kesehatan. Artinya menyimak ini sesuatu hal yang sangat urgen dan juga mendasar di dalam kondisi tubuh manusia. Ini memperkuat kembali kalian sebagai calon guru untuk menyiapkan sesuatu hal yang berkaitan dengan pembelajaran dengan dasar-dasar menyimak. Selanjutnya untuk bahasa Sanskerta, di sini dipakai di dalam wida atau kitab-kitab ajaran dengan istilah seru. Di dalam bahasa Indonesia, seru dikenal dengan istilah seru. Pernah mendengar kata seru dengan tanda pentung dan titik bawah? Ini menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan. Penegasan biasanya digunakan untuk kalimat-kalimat perintah. Maka menyimak ini berfungsi untuk memantik perhatian. Betapa luar biasa pada saat kalian nanti menemukan potensi-potensi dari kriteria-kriteria menyimak, sehingga kalian bisa memaksimalkan cara berkomunikasi, cara mengajar, dan menghadapi permasalahan-permasalahan hidup dengan cara dasarnya adalah menyimak. Dari hal ini sebenarnya kita sebagai manusia berpotensi untuk menyimak. Dari istilahnya sendiri saya kira tidak begitu sulit dan tidak begitu asing. Namun secara praktik pelaksanaannya tidak semudah itu. Mungkin kita tidak menyadari sesuatu hal yang sudah kita laksanakan itu sebenarnya potensi menyimak secara maksimal. Contohnya pada saat kita suka terhadap suatu konteks, kita suka dengan seseorang dan kita memperhatikannya secara lebih. Ini adalah proses kerja menyimak. Pada saat kita suka dengan film-film yang telah disajikan, kemudian kita selalu memutarnya berepisode-episode, inilah cara kerja otak untuk menggiring manusia menjadi penyimak yang baik. Dan bagaimana kita nanti menyajikan sesuatu hal yang menarik untuk orang lain sehingga dapat menyimak dengan baik atas konten dan konteks yang kita susun. Selanjutnya ada istilah menyimak dalam kajian bahasa. Bagaimana menyimak dalam kajian bahasa? Walaupun menyimak sendiri sudah menjadi warga kandung dari kajian bahasa, namun seseorang terkadang tidak menyadari bahwa hal ini sebenarnya tidak menyimak, hal ini sebenarnya menyimak. Sebenarnya kita baru saja tidak konsentrasi, artinya tidak menyimak. Ataupun kita baru saja berkonsentrasi. Kata kuncinya adalah kita selalu sadar untuk selalu menyimak. Berlatihlah untuk menyimak. Dan inilah caranya. Ya,
Yang pertama adalah hearing, ya. Sekadar menerima stimulus bunyi, artinya telinga kita yang bekerja. Hearing, kita bisa menyimak dengan cara hanya sekadar menggunakan indera pendengaran. Itu bagi orang-orang yang sudah profesional menyimak. Sekali saja mendengarkan, mereka akan hafal, mereka akan tahu, mereka akan memahami, atau mungkin mereka mampu mengkreasi atau mengembangkan sesuatu hal yang ditangkap oleh indera. Tapi terkadang tidak semua orang bisa melakukan hal itu. Ada orang yang berkebutuhan menyimak itu harus menggunakan mata dan juga telinga. Seperti konteks listening atau listening comprehension, mendengarkan untuk memahami makna. Listen dalam hal ini tidak hanya menggunakan telinga, tapi juga dengan menggunakan mata. Listen please, misalnya ada pertunjukan. Ini kebanyakan orang dalam fase umum menggunakan mata dan telinga untuk memperhatikan sesuatu. Dan yang terakhir adalah active listening. Active listening mendengarkan dengan penuh kesadaran, memberi umpan balik. Artinya apa? Tidak hanya menggunakan mata dan telinga, tetapi juga rasa. Apakah ada indera perasa? Ada. Dan tiga-tiganya ini menjadi senjata manusia untuk menangkap secara sadar. Pada saat kita merasakan, maka kita sadar. Dari tiga komponen tersebut akan memunculkan kinerja otak. Nah, inilah yang akan menimbulkan umpan balik. Umpan balik itu berkaitan dengan apa? Banyak, ya. Sebagai kreator misalnya, melihat sesuatu akan menjadi hal baru yang menjadi konteks kita untuk membuat misalnya objek-objek lainnya, video, musik, ya. Bagi musisi, menyimak lagu kemungkinan akan menjadi lagu baru yang tidak hanya sekadar meniru temanya, tapi bisa saja berlawanan arah dengan tema yang ada. Ya, dan ini adalah hal yang perlu dilatih. Kalian termasuk dalam hearing, listening comprehension, atau active listening. Coba kita amati diri kita sendiri. Kita lanjut pada slide berikutnya. Ada menyimak dalam bahasa Jawa. Menyimak dalam bahasa Jawa dikenal juga dengan istilah nyimak, simak, semak, nupekso, mireng, mirengaken, midhangetaken. Kita kupas dulu untuk nyimak, simak, semak. Ya. Yang pertama, dari kata pada kolom pertama ini, nyimak, simak, semak sama dengan arti dari memperhatikan atau mengikuti dengan cermat, bukan hanya mendengar. 3 indera. Contohnya, semaan piwulange. Perhatikan ajarannya. Dari siapa? Wong tua, orang tua. Terkadang kita pernah dimarahi ataupun dituturi atau diajak berbicara untuk kehidupan. Sesuk sekolahe piye, sesuk mangane piye, mungkin ya. Tapi kalian ternyata bisa menangkapnya dengan baik, bahkan mengingatnya peristiwa-peristiwa itu. Maka peristiwa yang bisa diingat dalam jangka waktu lama atau memori jangka lama ini secara tidak sadar kalian
menggunakan teknik menyimak, nyimak, simak, semak. Sinonim lainnya ada nupekso. Ini untuk audiens, ya. Bagi para peserta didik, ya, atau siswa, kita sebut dengan nupekso. Karena apa? Mereka tidak hanya miarso. Miarso itu melihat, tapi nupekso melihat dan mendengar. Maka kita perlu mempersiapkan performa, garap untuk menjadi guru. Garapnya seperti apa? Apakah yang biasa-biasa saja atau dengan cara-cara khusus menggunakan metode game, menggunakan metode presentasi, menggunakan model-model pembelajaran klasikal misalnya. Ini kita mempersiapkannya dan kita bentuk polanya. Maka kita akan menyajikan simaan yang maksimal dan baik. Itu. Ini yang diharapkan. Kemudian peran dan fungsi untuk bahasa Jawa. Ya, berkaitan dengan pembelajaran atau pendidikan bahasa Jawa. Dalam bahasa Jawa kompleks, teman-teman. Aktivitas menyimak itu berkaitan dengan unggah-ungguh, betul? Unggah-ungguh basa. Ini adalah hal yang tidak ada di dalam bahasa lainnya. Unggah-ungguh tidak hanya mampu didengarkan saja, tapi juga perlu dilihat gestur tubuhnya, dirasakan maksud dan tujuannya. Terkadang strukturnya A bisa bermakna B. Contohnya, pinter gue, baline wengi. Maknanya tidak menjadi pintar atau cerdas kamu, dan itu pujian, tidak. Pinter gue, baline wengi. Artinya ini adalah satire untuk memberikan punishment atau hukuman atau ejekan kepada orang yang telah diberikan atau diajak bicara. Pinter gue, Nduk, balimu wengi misalnya. Maka anak-anak Jawa perlu peka terhadap ini. Bahkan ada yang sudah peka dan besoknya tidak mengulangi lagi. Ini cara kerja menyimak, dan di Jawa memang perlu untuk menyimak karena banyak kebudayaan bahasa yang perlu menggunakan sesuatu hal yang lebih, tidak hanya sekadar struktur, tidak hanya sekadar semantik, tidak hanya sekadar makna, tapi juga pragmatik. Atau makna kedua, makna ketiga dari simbol-simbol yang dipakai. Itu, teman-teman. Maka sintesis atau hal yang perlu diperhatikan dalam menyimak ini, yang pertama adalah aktivitas mendengarkan dengan penuh perhatian. Apakah kita bisa melaksanakannya? Mari kita berlatih. Yang kedua, proses kognitif yang menghubungkan bunyi ujaran dengan maknanya. Proses kognitif tadi, strukturnya untuk semantiknya, ya, makna lugasnya itu A. Bagaimana kita menghubungkan dengan ujarannya, bunyi-bunyiannya, sehingga berkaitan dengan makna. Contohnya, pinter kowe pinter, mergo bali wengi. Artinya mungkin memang benar-benar dia pintar untuk pulang malam sebagai strategi menghindari sesuatu. Ada yang kowe pinter, balimu wengi-wengi. Itu menanyakan, ya, mencurigai mengapa pulang terlalu malam gitu. Terus kemudian ada pinter gue, balimu wengi-wengi. Ditambahi lagi, sesok baleni ya.
Ini anak-anak Jawa akan peka bahwa dia dilarang untuk pulang terlalu malam. Ini berkaitan dengan ujaran dari rumusan struktur kalimat yang sebenarnya sama, namun bermakna berbeda. Yang ketiga, aktivitas bunyi dan sosial. Aktivitas budaya dan sosial. Dalam Jawa menyimak berarti ngerasaake atau merasakan selain ngerteni atau memahami. Diingat-ingat, kalian akan mengajarkan bahasa Jawa, bahkan sastra Jawa. Perlu berhati-hati bahwa bahasa Jawa tidak hanya selesai pada struktur, tapi juga rasa dan paham. Berlatihlah. Dan yang keempat adalah memiliki aspek spiritual di dalam teknik menyimak. Tadi diambil dari bahasa Arab, ya, bahasa Sanskerta. Menyimak berarti membuka diri terhadap pengetahuan yang mendalam untuk sesuatu hal yang berkaitan dengan wahyu, ya, kemudian hal-hal yang tersembunyi. Dan jika kalian mampu selesai pada mata kuliah ini dengan maksimal, maka kalian akan menjadi manusia yang dewasa, bukan hanya sekadar fisik, tapi juga cara berpikir. Jika anak-anak berpikir terlalu cepat, kemudian remaja itu berpikir hanya satu kali, biasanya ciri-ciri orang dewasa berpikir 2-3 kali untuk mempertimbangkan sesuatu hal yang berkaitan dengan pengalaman hidup mereka. Artinya apa? Pengalaman hidup yang telah disimak untuk dikomparasikan terhadap peristiwa-peristiwa selanjutnya. Inilah orang dewasa. Maka bijaklah dan berkembanglah mahasiswa-mahasiswa saya di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa dari mata kuliah menyimak ini. Kalian akan menjadi sukses atas perkuliahan menyimak dengan baik. Tidak ada salahnya belajar yang hanya sebentar dan dipakai selama-lamanya. Terima kasih, demikian perkuliahan kali ini, dan selanjutnya akan ada tes untuk berlatih mendengarkan yang akan disimak dan ditulis di dalam naskah tugas kalian. Silakan untuk dapat menyimak tugas. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi.